Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM E1E12100 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi Python set yang dimana materinya itu berada di W3 School. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, di sini terlebih dahulu saya sudah menyiapkan materinya, yang dimana materinya itu berada di W3 School dan menyiapkan Visual Studio Code untuk pengimplementasian kodenya. Kita masuk dalam materi Python set. Set itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Set adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya yang dimana adalah list, tuple, dan dictionary. Semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Satu set adalah koleksi yang unordered, unchangeable, dan unique dataset. Nah, sini saya akan menjelaskan apa itu unordered. Nah, set tidak mempertahankan urutan elemen, artinya elemen-elemen dalam set tidak memiliki indeks yang tetap. Nah, untuk penjelasan unchangeable, set bersifat unchangeable yang berarti kita tidak dapat mengubah elemen-elemen yang ada di dalamnya setelah set dibuat. Namun, kita dapat menambahkan atau menghapus elemen. Nah, untuk unindexed, set tidak memiliki indeks yang dapat digunakan untuk mengakses elemen tertentu. Nah, dengan catatan, item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Nah, kita lanjut. Himpunan ditulis dengan tanda kurung kurawal. Contohnya, buat satu set. Kodenya kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maka tampilan output yang ditampilkan adalah seperti ini. Apel, banana, dan cherry. Pada baris di atas kita membuat sebuah set yang dimana nama setnya adalah dset dengan item apple, banana, dan cherry. Dan kita menggunakan perintah print untuk menampilkan hasil outputnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Catatan, kumpulan tidak berurutan, jadi kita tidak dapat memastikan urutan item yang mana yang akan muncul. Nah, tetapkan item. Item yang ditetapkan tidak berurutan, tidak dapat diubah, dan tidak dapat mengizinkan nilai duplikat. Selanjutnya, tidak berurutan berarti item-item dalam suatu himpunan tidak memiliki urutan yang ditentukan. Jadi, item kumpulan dapat muncul dalam urutan berbeda setiap kali kita menggunakannya, dan tidak dapat dirujuk berdasarkan indeks atau kunci. Tidak dapat diubah. Item set itu tidak dapat diubah, artinya kita tidak dapat mengubah item setelah set dibuat. Setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya. Namun kita dapat menghapus item dan menambahkan item baru. Di sini duplikat tidak diizinkan. Set tidak boleh memiliki dua item dengan nilai yang sama. Contohnya, nilai duplikat akan diabaikan. Langsung saja kita implementasikan ke Visual Studio Code. Misal di sini kita duplikatkan nilai item cherry. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya.
Nah, maka tampilan outputnya tidak menampilkan duplikat dari item cherry. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nilai true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Contohnya, jadi nilai item true dan 1 ini dianggap nilai yang sama. Kita print untuk menampilkan hasil output. Nah, maka yang ditampilkan hanya true, buah, banana, apple, dan cherry. Nilai 1 tidak ditampilkan karena bernilai sama dengan nilai true. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nilai false dan null dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Contohnya, false dan null dianggap nilai yang sama. Maka nilai item dari nol tidak ditampilkan karena bernilai sama dengan false. Sama halnya seperti contoh yang di atas. Nilai true dan 1 dianggap nilai yang sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Dapatkan panjang satu set. Untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu set, kita akan menggunakan fungsi length. Contohnya, dapatkan jumlah item dalam satu set. Sekarang kembali. Maka nilai itemnya adalah 3. Jadi fungsi lainnya ini adalah untuk mendapatkan jumlah item yang berada di set ini. Jadi jumlah itemnya adalah 3. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Atur item atau tipe data. Item kumpulan dapat berupa tipe data apapun. Contohnya, tipe data string, integer, dan boolean. Contoh programnya adalah seperti ini. Kita langsung mengimplementasikannya di Visual Studio Code.
Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Di sini saya lupa menambahkan perintah print. Kita run untuk menampilkan hasil output. Maka tampilan outputnya telah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Satu set dapat berisi tipe data yang berbeda. Contoh programnya, satu set dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Kita run untuk menampilkan hasil output. Maka tampilannya telah tampil sesuai perintah printnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jenis dari sudut pandang Python, set itu didefinisikan sebagai objek dengan tipe data set. Contohnya, apa tipe data suatu himpunan? Kita run untuk menampilkan hasil output. Tampilannya adalah seperti ini karena tipe datanya adalah suatu himpunan, maka tampilan outputnya yang ditampilkan adalah kelas set.
Nah, untuk set konstruktor, dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set. Contohnya menggunakan konstruktor set untuk membuat satu set atau satu item. Putaran untuk menampilkan hasil output. Maka tampilan outputnya adalah seperti ini. Nah, kita dapat membuat sebuah satu set dalam Python menggunakan konstruktor set dengan elemen-elemen yang diberikan dalam tanda kurung ganda seperti ini. Ini akan menghasilkan sebuah set yang berisi elemen apple, banana, dan cherry yang disimpan dalam variabel list set. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Akses set item atau dalam bahasa Indonesianya adalah akses item set. Nah, akses item, kita tidak dapat mengakses item dalam satu set dengan mengacu pada indeks atau kunci, namun kita dapat mengulang item kumpulan menggunakan fungsi for atau perulangan, atau menanyakan apakah ada nilai tertentu dalam kumpulan dengan menggunakan kata kunci. Contohnya ulangi set dan cetak nilainya. Kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil output. Kita run kembali. Nah, maka tampilan outputnya telah ditampilkan. Nah, dalam kode ini kita memiliki set atau dset yang berisi 3 elemen, yaitu di mana elemennya adalah ayam, sapi, dan kucing. Kemudian kita menggunakan fungsi perulangan for untuk mengakses dan mencetak setiap elemen dari set tersebut ke layar. Maka tampilan yang ditampilkan adalah seperti ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contohnya
periksa apakah pisang ada di set. Contoh programnya adalah seperti ini. Maka tampilan outputnya adalah true. Artinya kucing ini termaksud dalam item di set. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Add set item atau tambahkan item set. Setelah satu set dibuat, kita tidak dapat mengubah itemnya, tetapi kita dapat menambahkan item baru. Untuk menambahkan satu item ke set, kita akan menggunakan fungsi add dalam metode ini. Contohnya, tambahkan item ke set menggunakan fungsi add. Contohnya, kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Maka item yang kita tambahkan rusak telah ditampilkan dalam satu item atau sudah termaksud dalam is set. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk menambahkan item dari kumpulan lain ke kumpulan saat ini, kita akan menggunakan fungsi update. Contoh programnya adalah tambahkan elemen dari tropical ke is set. Kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil output. Nah, maka
elemen dari tropical telah tergabung dalam elemen di set ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita tambahkan semua iterable. Nah, objek dalam update metode tidak harus berupa himpunan, dapat berubah objek apapun yang dapat diubah, tuple, daftar, kampus, dan lain-lain. Contohnya, di sini kita akan menambahkan elemen daftar ke set. Kita run untuk menampilkan hasil output. Tampilan outputnya telah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Remote set items atau hapus item yang ditetapkan. Untuk menghapus barang atau item dalam satu set, kita menggunakan fungsi remove atau discard metode. Contoh programnya adalah hapus pisang dengan menggunakan fungsi remove ini. Misal saya di sini akan menghapus item ayam. Nah, kita run. Maka item yang ditampilkan hanya sapi dan kucing. Item ayam tidak ditampilkan karena kita sudah menghapusnya menggunakan fungsi remove. Jika item yang akan dihapus tidak ada atau remove akan menimbulkan error. Contohnya, hapus pisang dengan menggunakan fungsi discard. Kita run untuk menampilkan hasil output. Tampilan output yang ditampilkan hanya sapi dan kucing. Nilai dari ayam ini tidak ditampilkan. Nah, jika item yang akan dihapus tidak ada atau discard akan menimbulkan kesalahan. Kita juga dapat menggunakan fungsi pop untuk menghapus item, tetapi metode ini akan menghapus item secara acak sehingga kita tidak dapat memastikan item apa yang dihapus. Nilai kembalian metode ini pop adalah item yang dihapus. Contohnya, hapus item acak dengan menggunakan fungsi pop. Jadi di sini kita akan menghapus nilai item dengan menggunakan fungsi pop, namun kita tidak mengetahui nilai item apa yang akan dihapus karena nilai itemnya akan diacak dengan menggunakan fungsi pop. Nah, kita run untuk menampilkan hasil outputnya. Jadi item yang dihapus adalah ayam. Jadi item yang dihapus adalah kucing. Karena sistemnya adalah teracak. Dengan catatan kumpulan tidak berurutan. Jadi saat kita menggunakan fungsi pop, metode ini kita tidak tahu nama item apa yang dihapus. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contohnya metode fungsi clear ini fungsinya adalah mengosongkan set ini. Untuk programnya,
Kita run untuk menampilkan hasil output. Maka tampilan outputnya setnya itu kosong karena fungsi clear ini untuk mengosongkan set. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Contohnya fungsi del ini akan menghapus kumpulan sepenuhnya, sama seperti fungsi clear ini. Jadi fungsi del ini juga menghapus semua kunci atau item. Kita coba run, maka hasil outputnya tidak ditampilkan. Sini terdapat kesalahan. Kita run kembali. Tampilan outputnya tidak ditampilkan. Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu item lingkaran atau loop sets. Nah, item lingkaran kita dapat mengulang item yang disettle dengan menggunakan fungsi for. Contohnya ulangi set dan cetak nilainya. Jadi contoh programnya, kita menggunakan fungsi for untuk mencetak nilai dari set ini. Kita run kembali. Maka nilai dari item di set ini telah ditampilkan kan fungsi perulangan for ini dan menggunakan perintah print. Baik, di sini kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Python gabung set atau Python join set. Nah, bergabunglah dengan dua set. Ada beberapa cara untuk menggabungkan dua set atau lebih dengan Python. Nah, di sini kita dapat menggunakan fungsi union, metode yang mengembalikan kumpulan baru yang berisi semua item dari kedua kumpulan, atau metode update yang menciptakan semua item dari satu kumpulan ke kumpulan lainnya. Contoh metode union mengembalikan set baru dengan semua item dari kedua set. Contoh programnya adalah seperti ini. Langsung saja kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil outputnya.
maka tampilan outputnya telah tampil. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan. Kode yang kita berikan menggambarkan penggunaan metode fungsi union pada set di Python. Metode union digunakan untuk menggabungkan dua set dan mengambilkan set baru yang berisi semua elemen dari kedua set. Berikut penjelasan singkatnya. Set 1 atau union set 2. Set 1 adalah set pertama yang berisi elemen atau item, di mana itemnya adalah A, B, dan C. Kemudian set 2, itemnya 1, 2, dan 3. Kemudian kita menggunakan metode union untuk menggabungkan set 1 dan set 2. Jadi kita menggunakan perintah print untuk mencetak set 3 yang berisi semua elemen set 1 dan set 2. Nah, maka tampilan dari set 1 dan set 2 digabung dan telah ditampilkan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh metode ini atau update memasukkan item di set 2 ke set 1. Kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil output. Maka set 1 dan set 2 telah digabungkan menggunakan fungsi update ini. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Dengan catatan keduanya, fungsi union dan update adalah akan mengecualikan item duplikat apapun. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Simpan hanya duplikatnya. Nah, metode ini intersection update hanya akan menyimpan item yang ada di kedua set. Contohnya, simpan item yang ada di set variabel X dan set variabel Y. Kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita run untuk menampilkan hasil output. Kita coba lihat poetry school apakah sama. Kita coba mengubah itemnya.
Kita coba run kembali. Maka tampilan outputnya yang ditampilkan adalah apple, karena di sini nilai variabel y dan x di sini terdapat ada duplikat yang sama atau nilai yang sama, maka tampilan outputnya adalah apple. Karena fungsi intersection update ini hanya akan menyimpan item atau duplikat yang berada di kedua set ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Metode intersection ini akan mengembalikan kumpulan baru yang hanya berisi item yang ada di kedua kumpulan. Contoh, mengembalikan set yang berisi item yang ada di set variabel x dan set variabel y. Tentu saja kita implementasikan ke Visual Studio Code. Kita coba run untuk menampilkan hasil output. Maka tampilan outputnya telah tampil. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Simpan semua tapi bukan duplikatnya. Jadi metode symmetries difference update ini hanya akan menyimpan elemen yang tidak ada di kedua set. Contoh programnya seperti ini. Kita run untuk menampilkan hasil. Di sini terdapat kesalahan. Kita coba lihat yang ada di W3School. Maaf, di sini kurang M. Nah, kita run kembali. Maka tampilan outputnya telah tampil. Yang hanya ditampilkan cherry, jeruk, mangga, dan blueberry. Apel ini tidak ditampilkan karena bernilai duplikat atau bernilai sama. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya. Metode symmetries difference akan mengembalikan himpunan baru yang hanya berisi elemen yang tidak ada di kedua himpunan. Contohnya, mengembalikan satu set yang berisi semua item dari kedua set kecuali item yang ada di keduanya. Sama seperti fungsi tadi.
dia tidak akan mencetak nilai duplikat. Kita run untuk menampilkan hasil ketampilan outputnya. Telah tampil jadi nilai dari apple ini tidak ditampilkan karena bernilai duplikat atau bernilai sama. Dengan catatan nilai true N1 dianggap sebagai nilai yang sama dalam kumpulan dan diperlakukan sebagai duplikat. Contohnya, true dan 1 dianggap sebagai nilai yang sama. Baik. Kita run untuk menampilkan hasil output. Baik, di sini saya lupa menambahkan true. Kita run kembali. Nah, maka tampilan outputnya tidak ditampilkan nilai 1 dan true karena bernilai duplikat. Jadi nilai 1 dan true ini tidak ditampilkan karena bernilai sama. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tetapkan metode atau set methods dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini kita memiliki serangkaian metode bawaan yang kita gunakan pada Python set ini. Yang pertama yaitu fungsi add. Nah, fungsi add ini digunakan untuk menambahkan satu elemen ke dalam set. Kemudian fungsi clear metode ini digunakan untuk menghapus semua elemen dari set sehingga set itu menjadi kosong. Kemudian fungsi copy metode ini digunakan untuk membuat salinan copy dari set yang kita gunakan. Kemudian difference. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan set yang berisi perbedaan antara dua atau lebih set. Dalam konteks dua set ini akan mengembalikan elemen-elemen yang ada hanya dalam set pertama tetapi tidak ada dalam set kedua. Kemudian kita lanjut pada difference update. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen dalam set yang juga terdapat dalam satu atau lebih dari set yang ditentukan. Kemudian fungsi discard. Metode ini digunakan untuk menghapus elemen yang telah ditentukan dari set jika elemen tersebut ada di dalam set, maka tidak akan terjadi kesalahan. Untuk fungsi intersection. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan set yang berisi hasil irisan intersection dari dua set.
Kemudian intersection update. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus elemen-elemen dalam set yang tidak ada dalam satu atau lebih set lain yang telah ditentukan, sehingga set ini akan berisi irisan dari semua set tersebut. Kemudian untuk fungsi isDisJoin. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan true jika kedua set tidak memiliki elemen yang sama atau nilai duplikat, dan false jika ada setidaknya satu elemen yang sama. Kemudian isSubset. Nah, metode ini digunakan untuk mengembalikan true jika set ini adalah subset bagian dari set lain yang telah ditentukan, dan false jika tidak. Kemudian isUperset. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan true jika set ini adalah superset atau mengandung set yang lain dari yang telah ditentukan, dan false jika tidak. Untuk fungsi pop, metode ini digunakan untuk menghapus dan mengembalikan elemen acak dari set jika set kosong akan menghasilkan kesalahan. Kemudian fungsi remove digunakan untuk menghapus elemen yang telah ditentukan dari set. Jika elemen tidak ada dalam set, maka akan menghasilkan kesalahan. Kemudian untuk symmetric difference, di metode ini digunakan untuk mengembalikan set yang berisi elemen-elemen yang merupakan perbedaan simetris antara dua set. Kemudian untuk symmetric difference update, metode ini digunakan untuk memasukkan elemen-elemen yang merupakan perbedaan simetris antara set ini dan set lain yang telah ditentukan. Nah, untuk fungsi union, metode ini digunakan untuk mengembalikan set yang berisi semua elemen yang ada dalam satu set atau lebih. Nah, yang terakhir adalah fungsi update. Metode ini digunakan untuk memperbarui set dengan menggabungkan fungsi union set ini dengan satu atau lebih dari set yang lain yang telah kita tentukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi Python set. Apabila masih terdapat kesalahan dalam penjelasan video saya untuk materi Python set, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.